Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Disa Fitri dari kelas R6F. Yang terhormat Bapak Asad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang akhlak dan etika sebagai memenuhi syarat untuk penilaian tugas akhir mata kuliah Akhlak dan Etika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak dan keutamaannya, adab atau etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, pengertian musyawarah, dan etika berdemokrasi dalam Islam. Mohon disimak dengan baik-baik ya teman-teman semuanya. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, atau adab. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan atau hal tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan hukum Islam, disebut akhlak yang baik. Jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak yang buruk. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut al-akhlak al-karimah. Secara luas, akhlak mencakup nilai-nilai, sikap, tindakan, dan karakter yang baik yang dijunjung tinggi oleh individu dalam berinteraksi dengan diri sendiri, sesama manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak menentukan bagaimana seseorang berperilaku, mempertimbangkan nilai-nilai etika, kebajikan, dan norma-norma yang berlaku dalam Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keutamaan akhlak yang meliputi ikhlas, sabar, husnuzon, tawadu, sidik, amal soleh, dan adil. Saya akan menjelaskan satu persatu. Terlebih dahulu dari poin-poin yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada ikhlas. Keutamaan ini mencakup sikap tulus dalam berperilaku dan bertindak dengan nilai yang ikhlas tanpa ada motif tersembunyi atau kepentingan pribadi. Yang kedua itu ada sabar. Keutamaan sabar adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan tetap tenang dalam menghadapi cobaan, kesulitan, atau ujian hidup. Yang ketiga itu ada husnuzon atau berprasangka baik. Keutamaan ini melibatkan sikap positif dan berprasangka baik terhadap orang lain, menghindari prasangka negatif, atau menghakimi tanpa alasan yang jelas. Yang keempat itu ada tawadu atau sikap rendah hati. Keutamaan ini menekankan pentingnya sikap rendah hati, tidak sombong, menghargai orang lain, dan tidak merasa lebih unggul atau superior. Yang kelima ada sidik atau kejujuran. Keutamaan, kejujuran mengharuskan seseorang untuk selalu berbicara yang benar, tidak menyembunyikan kebenaran, dan memegang teguh integritas dalam segala hal. Yang keenam itu ada amal soleh, perbuatan baik. Keutamaan ini mengacu pada melakukan perbuatan baik seperti memberikan sedekah, membantu orang lain, menjaga lingkungan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang ketujuh itu ada adil atau keadilan. Keutamaan adil mencakup perilaku yang setara, secara adil dan merata terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan sosial, agama, ras, ataupun gender. Keutamaan-keutamaan ini merupakan landasan moral yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Menerapkan akhlak yang baik dapat membawa dampak positif dalam hubungan sosial, meningkatkan keberkahan hidup, dan membentuk kepribadian yang mulia. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab atau etika belajar dalam Islam. Dalam agama Islam, terdapat adab atau etika belajar yang ditekankan untuk memastikan pembelajaran dilakukan dengan cara yang baik, bermanfaat, dan berkah. Beberapa adab atau etika belajar dalam Islam antara lain yaitu ada niat yang ikhlas, bersungguh-sungguh, menghormati guru, bersikap rendah hati,
bertanya dengan sopan, menjaga lingkungan belajar, dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang poin-poin yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu ada niat yang ikhlas. Sebelum memulai belajar, penting untuk memiliki niat yang tulus dan ikhlas, yaitu belajar semata-mata untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Ketika belajar, seseorang harus memiliki sikap sungguh-sungguh dan serius dalam menyerap ilmu. Ini mencakup memberikan perhatian penuh, menghindari gangguan, dan berusaha semaksimal mungkin dalam proses belajar. Yang ketiga itu ada menghormati guru. Guru harus dihormati dan dihargai dalam Islam. Seorang pelajar diharapkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru, mendengarkan dengan baik, mengikuti arahan, dan tidak mempermalukan guru di depan orang lain. Yang keempat, bersikap rendah hati. Sikap rendah hati penting dalam proses belajar. Seorang pelajar seharusnya tidak sombong atau merasa superior, tetapi harus memiliki sikap rendah hati untuk menerima pengetahuan baru dan belajar dari orang lain. Yang kelima itu bertanya dengan sopan. Jika ada ketidakpahaman atau pertanyaan, seorang pelajar dianjurkan untuk bertanya dengan sopan kepada guru atau sesama teman sebayanya. Bertanya dengan santun dan menghormati orang lain akan membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik. Yang keenam, menjaga lingkungan belajar. Seorang pelajar harus menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan belajar. Ini mencakup menjaga kebersihan ruangan, merapikan buku-buku dan alat tulis, serta tidak merusak fasilitas yang ada. Yang ketujuh yaitu mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ilmu yang dipelajari seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan ilmu dengan cara yang baik dan benar merupakan bagian dari adab belajar dalam Islam. Melakukan belajar dengan adab atau etika dalam Islam memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan penuh rasa hormat, kesungguhan, dan rasa tanggung jawab. Hal ini dapat membantu individu dalam memperoleh ilmu yang berkualitas serta membentuk kepribadian yang baik dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip dan pedoman etika yang mengatur hubungan individu dengan agama, bangsa, dan negara. Beberapa etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam antara lain: 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Etika beragama yang mendasar dalam Islam adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ini mencakup menjalankan kewajiban ibadah, mengikuti ajaran agama, dan menghormati tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ketaatan terhadap hukum. Seseorang muslim diharapkan untuk taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Ini mencakup ketaatan terhadap hukum yang adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Yang ketiga, toleransi dan saling menghormati. Islam mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati dalam hubungan antar umat beragama, suku, dan bangsa. Seorang muslim diharapkan untuk menghormati hak-hak individu dan menjaga kerukunan antar warga negara. Yang keempat, keadilan dan kejujuran. Etika berbangsa dan bernegara dalam Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan. Seorang muslim diharapkan untuk berlaku adil dalam berinteraksi dengan sesama, menghormati hak-hak orang lain, dan menjauhkan diri dari perilaku korupsi ataupun penipuan. 5. Kepedulian sosial. Islam mendorong umatnya untuk peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Etika berbangsa dan bernegara dalam Islam melibatkan partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, membantu yang membutuhkan, dan berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan bernegara. Yang selanjutnya itu ada cinta tanah air. Seorang muslim diharapkan memiliki cinta dan kesetiaan terhadap tanah airnya. Ini mencakup menjaga kedaulatan negara, menghormati simbol-simbol negara, dan berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara. Yang ketujuh itu menjaga ketertiban dan keamanan. Islam menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
seorang muslim diharapkan untuk tidak melakukan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, atau terlibat dalam kegiatan yang dapat mengancam stabilitas negara. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Etika tersebut memandu individu muslim untuk hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya dalam agama, masyarakat, dan negara. Baik, materi yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Dalam Islam, musyawarah dan etika berdemokrasi memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan atau hubungan antar individu, masyarakat, dan bernegara. Berikut adalah pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pertama, musyawarah adalah proses mendiskusikan dan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak untuk mencapai keputusan yang terbaik secara kolektif. Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai salah satu prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang menyatakan, "Dan mereka orang-orang yang menjawab panggilan Tuhannya dan melaksanakan sholat, dan urusan mereka adalah diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Musyawarah dalam Islam menghargai pendapat dan masukan dari semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah mencapai keputusan yang adil dan sejalan dengan ajaran agama. Dalam konteks sosial dan politik, musyawarah dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan etika berdemokrasi. Etika berdemokrasi dalam Islam mengacu pada prinsip kebebasan berpendapat, partisipasi aktif, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Etika berdemokrasi dalam Islam mencakup beberapa aspek antara lain: 1. Saling menghormati pendapat dan kebebasan berpendapat orang lain. Meskipun mungkin terdapat perbedaan pendapat, penting untuk mempertahankan sikap saling menghormati dan menghargai setiap individu. Yang kedua, dialog dan diskusi yang baik. Etika berdemokrasi mendorong adanya dialog yang konstruktif dan diskusi yang baik antar individu. Mengutarakan pendapat dengan sopan, mendengarkan dengan baik, dan berusaha mencapai pemahaman yang lebih baik adalah prinsip yang ditekankan dalam Islam. Yang ketiga, partisipasi aktif. Etika berdemokrasi mengajak individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi meliputi hak untuk memilih, terlibat dalam kegiatan masyarakat, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu keadilan. Etika berdemokrasi dalam Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama. Keputusan dan kebijakan yang dihasilkan harus adil dan merata bagi semua anggota masyarakat, tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, atau etnis tertentu. Etika berdemokrasi dalam Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang membawa pada keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah mencapai masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sekian materi yang telah saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.